Halo guys, ketemu lagi bersama saya Wari Arga di Lokomotif Driver Channel. Oke guys, jadi mungkin ini adalah video konten pertama aku di YouTube yang bakal membahas tentang dunia perkereta-apian khususnya masinis. Jadi awalnya aku bikin channel ini tuh tujuannya buat aku upload video-video tentang kereta api, momen-momen kereta api yang aku rekam. Tapi karena di TikTok aku tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar masinis dan kereta api dari teman-teman kita. Jadi aku bakal jawab beberapa pertanyaan itu di channel YouTube aku. Jadi buat kalian yang punya ketertarikan tentang dunia perkeretaapian khususnya tentang masinis, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa kalau video ini tuh bermanfaat buat kalian, buat teman-teman kalian, buat saudara kalian, kalian juga bisa share video ini. Oke guys, dari beberapa pertanyaan, bukan beberapa ya, mungkin banyak pertanyaan di TikTok aku yang nanyain tentang gimana caranya jadi masinis, yang persyaratan jadi masinis itu apa aja, terus tahap-tahap biar bisa jadi masinis itu gimana. Terus masinis itu harus sekolah dulu, harus kuliah dulu, atau harus sekolah khusus dulu atau enggak. Nah, kali ini aku akan bahas satu persatu. Jadi pertanyaan pertama yang bakal aku jawab di video ini adalah persyaratan buat jadi masinis itu apa aja sih? Oke guys, langsung aja kita bahas mengenai persyaratan untuk bisa menjadi masinis. Jadi persyaratan ini tuh aku kutip dari website resminya kereta api. Ini tuh website khusus rekrutmen ya. Jadi PTK itu punya website resmi yang di situ tuh digunain buat rekrutmen pegawai. Websitenya itu rekrutmen.kai.id. Jadi rekrutmen pegawai PT Kereta Api Indonesia itu semuanya dilakukan di website ini ya guys. Ini tuh website resminya PT KAI. Jadi untuk rekrutmen yang dilakukan di luar dari website ini, atau misalkan kalian punya info rekrutmen kereta api tapi websitenya bukan website yang udah aku sebutin tadi, itu bisa aku pastiin itu adalah hoax ya guys. Oke guys, jadi syarat untuk menjadi masinis yang pertama adalah kalian itu harus sebagai seorang WNI atau warga negara Indonesia. Terus syarat yang kedua itu adalah jenis kelamin pria. Tapi ini tuh fleksibel ya guys, artinya apa, kadang itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Contohnya pas rekrutmen tahun 2021 itu persyaratan buat jadi masinis itu pria atau wanita. Jadi wanita juga bisa daftar buat jadi masinis. Terus untuk syarat yang ketiga itu adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, syarat jasmani dan rohani itu gimana sih cara membuktikannya kalau kita itu sehat jasmani dan rohani? Nah, nanti itu kalian pas pendaftaran itu kalian wajib melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang biasanya itu dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah. Terus syarat yang keempat, nah ini nih yang banyak ditanyain teman-teman, memiliki ijazah. Yang pertama, SLTA sederajat. Jadi buat bisa jadi masinis itu bisa dari lulusan SLTA sederajat. Kayak SMA, SMK, MA maupun MAK itu bisa guys. Untuk lulusan SMA atau MA itu biasanya yang dicari itu jurusan IPA ya guys. Lulusan dari SMA atau MA IPA. Terus untuk lulusan SMK atau MAK itu biasanya yang dicari dari jurusan teknik mesin, otomotif maupun elektro. Biasanya itu ya guys yang dicari. Untuk nilai ujian atau nilai kelulusan kalian itu minimal 7,0 ya guys. Terus selanjutnya juga bisa dari lulusan D3. Nah, untuk lulusan D3 itu nilai minimalnya atau IPK minimalnya itu adalah 3,0. Untuk D3 sendiri itu biasanya yang dicari dari jurusan sama teknik mesin, otomotif, teknik kelistrikan, terus teknik sipil biasanya juga bisa, kayak teknik bangunan gitu juga bisa. Terus kalian juga bisa dari lulusan D4 atau S1. Untuk lulusan D4 atau S1 itu juga nilai IPK minimalnya itu 3,0. Untuk jurusannya atau program studinya juga hampir sama dengan yang D3 dari teknik mesin, teknik otomotif, teknik sipil, teknik kelistrikan atau elektro. Pokoknya nggak jauh-jauh dari situ guys jurusannya itu. Nah, untuk persyaratan ini tuh bersifat dinamis dan fleksibel ya guys. Artinya tuh biasanya setiap tahunnya itu PTK itu persyaratannya beda-beda. Jadi mungkin tahun ini persyaratannya itu jurusannya harus dari ini kayak gitulah. Nanti untuk tahun berikutnya atau di tahun yang sama tapi di rekrutmen berikutnya itu persyaratannya itu bisa berubah lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin itu nanyain jadi masinis itu harus kuliah dulu atau enggak, jawabannya itu enggak, karena dari SMA atau SMK pun udah bisa daftar jadi masinis. Oke, lanjut persyaratan yang berikutnya, yang kelima itu usia pelamar.
Jadi usia pelamar ini juga ada batasannya ya guys. Untuk pelamar dengan ijazah SLTA sederajat, itu usia minimalnya itu 18 tahun, terus usia maksimalnya itu 25 tahun. Untuk lulusan D3 itu usianya serendah-rendahnya 20 tahun dan maksimal itu 27 tahun. Sedangkan untuk D4 atau S1 itu serendah-rendahnya itu 21 tahun dan maksimal 30 tahun. Nah, jadi untuk kalian yang usianya udah di luar dari yang udah aku sebutin tadi, udah melebihi atau kurang dari itu, berarti kalian belum memenuhi syarat. Oke, persyaratan selanjutnya yang keenam yaitu memiliki tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan ideal. Nah, ini juga fleksibel dan dinamis ya guys, artinya berubah-ubah. Dulu pas aku rekrutmen itu tahun 2016 itu persyaratan tinggi badan itu minimal 165. Tapi ini yang tahun 2023 itu minimal 163. Jadi berubah-ubah. Tapi nilainya tuh nggak jauh dari situ pokoknya. Terus yang ketujuh itu berkelakuan baik ditunjukkan dengan SKCK ya guys, seperti biasa. Terus yang kedelapan itu tidak bertato dan tidak bertindik. Artinya yang kalian itu dari sejak sekolah mungkin udah ditindik atau ditato, mohon maaf belum bisa. Terus yang selanjutnya yang kesembilan itu tidak pernah menggunakan dan atau terlibat narkoba atau psikotropika. Ini jelas ya guys, ini kayaknya mau daftar pekerjaan apapun pasti nggak boleh kalau dia itu pernah mengkonsumsi atau pernah terlibat dengan kasus yang berkaitan dengan narkoba ataupun psikotropika gitu. Nah, ini tuh nanti dibuktikan dengan surat bebas narkoba yang dikeluarkan dari itu rumah sakit pemerintah ya, atau kalau nggak itu dari rumah sakit Polri atau TNI kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu yang ke-10 tidak pernah dihukum di penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini juga nggak bisa ya kalau punya riwayat pernah dihukum. Jadi buat kalian yang masih muda-muda nih, usahakan kalian itu nggak usah aneh-aneh, nggak usah bermain yang berhubungan dengan tindakan kriminal yang akhirnya bisa membuat kalian itu terjerat hukum. Karena nanti setelah kalian keluar itu kalian mungkin bakal kesulitan cari pekerjaan. Karena rata-rata buat nyari pekerjaan itu pasti syaratnya itu harus berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara dan sebagainya. Biasanya kayak gitu ya guys. Syarat yang selanjutnya yang ke-12 itu tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan. Jadi pada saat kalian mendaftar dan mengikuti seleksi itu kalian tidak boleh udah memiliki hubungan pernikahan dengan seseorang yang udah menjadi pegawai terlebih dahulu. Nah, selanjutnya syarat yang terakhir ya guys, yang menentukan kalian itu bisa menjadi masinis atau enggak, yaitu lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Jadi kalau kalian sudah memenuhi persyaratan itu tadi semua tapi kalian nggak bisa lolos pas waktu rekrutmen, itu kalian belum bisa menjadi masinis. Nah, jadi kurang lebih itu ya guys persyaratan buat bisa jadi masinis. Nah, kira-kira gimana nih, kalian udah memenuhi persyaratan atau belum? Atau udah memenuhi beberapa persyaratan tapi ada beberapa persyaratan yang belum? Atau mungkin bahkan udah memenuhi semua persyaratannya? Nah, kalau kalian itu udah memenuhi semua persyaratan yang udah aku sebutin tadi, itu tinggal kalian ikuti aja seleksi penerimaan calon pekerja baru pas nanti kalau kereta api itu lagi ada open recruitment atau lagi buka lowongan pekerjaan. Nah, untuk tahap-tahap seleksinya itu gimana, terus yang harus dipersiapkan itu apa aja, mungkin aku bakal bahas di next video ya guys. Jadi sekian dulu videoku kali ini tentang persyaratan untuk menjadi masinis. Kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan yang bikin kalian penasaran, bentar guys, ada topik. Oke guys, jadi cukup segini dulu video tentang persyaratan jadi masinis. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, yang kalian itu penasaran dan pengen banget tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bisa lewat YouTube aku, ataupun kalian bisa juga tulis kolom komentar di TikTok aku. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian tetap support channel YouTube aku.
kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga buat teman-teman kalian atau saudara kalian yang membutuhkan informasi ini. Dan sampai jumpa lagi di next video.